Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polisi mengungkap kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pelaku merupakan remaja di bawah umur dan melakukan aksinya seorang diri. Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur menangkap pelaku pembunuhan 5 orang yang merupakan satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pelaku merupakan seorang remaja berusia 16 tahun berinisial J. Kapolres PPU AKBP Supriyanto mengatakan, peristiwa itu terjadi di rumah korban yang ada di Desa Babulu Lalut, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Selasa dini hari. Kapolres mengatakan, J diduga dalam kondisi mabuk saat melakukan aksi sadisnya itu. Remaja berinisial J berusia 16 tahun menjadi tersangka pembunuhan 5 orang yang merupakan satu keluarga. Tersangka J melakukan aksinya seorang diri. Kapolres juga mengatakan kelima korban adalah suami istri dan 3 anak pasutri tersebut, masing-masing R, J, dan S. Pelaku juga sempat memerkosa salah satu jasad korban. Setelah membunuh satu keluarga, J mengambil telepon genggam dan uang milik korban, kemudian pulang dan mengajak kakaknya melapor ke ketua RT bahwa telah terjadi pembunuhan. Kronologi pembunuhannya, jadi kemarin malam hari pelaku J bersama satu temannya J, sama-sama J, mabuk di daerah sekitar TKP kurang lebih jarak sekitar 500 meter. Kemudian pada pukul 11.30 masing-masing kembali ke rumah, diantar oleh saksi. Kemudian si pelaku ini selesai pulang ke rumah, ada niatan untuk menyamperi rumahnya korban, niatlah melakukan pembunuhan. Jadi niat itu sudah ada pada saat pelaku itu, sehingga membawa alat ini dibawa ke rumahnya untuk melakukan pembunuhan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Sementara pelaku masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar SMK. Dari Humas Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Magetan berhasil menangkap seorang terduga penipuan berkedok rekrutmen anggota Polri. Korban mengalami kerugian hingga 370 juta rupiah. Satreskrim Polres Magetan berhasil menangkap seorang terduga penipuan dan penggelapan berkedok rekrutmen Bintara Polri gelombang 2 tahun 2023. Tersangka Oto Ari Wibowo, warga Tulung Agung, menjanjikan korban berinisial EE bisa memasukkan anaknya menjadi anggota Polri dengan membayar uang sebesar 370 juta rupiah. Kapolres Magetan AKBP Satria Perbana mengatakan, pada bulan Maret 2023 tersangka menjanjikan korban bisa memasukkan anaknya menjadi anggota Polri dengan membayar sejumlah uang. Korban yang tergiur kemudian menyerahkan uang kepada tersangka secara bertahap melalui transfer bank. Namun setelah mengikuti serangkaian tes, anak korban ternyata tidak lolos menjadi anggota Polri. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan. Atas laporan tersebut, Satreskrim Polres Magetan segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka di Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 2024. Bersama tersangka turut diamankan sejumlah barang bukti berupa transfer bank, buku tabungan, dan telepon genggam milik tersangka yang berisi percakapan bersama korban. Polres Magetan masih melakukan pengembangan penyidikan untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan oknum yang mengaku bisa menjamin masuk menjadi anggota Polri. Polres Magetan berhasil menangkap seorang terduga penipuan berkedok rekrutmen anggota Polri. Berawal dari tipu daya tersangka yang menjanjikan anak korban dapat menjadi anggota Polri dengan membayar sejumlah uang. Namun setelah mengikuti serangkaian tes, anak korban ternyata tidak lolos seleksi menjadi anggota Polri. Korban pun mengalami kerugian hingga 370 juta rupiah.
Lalu bagaimana dengan detail dari kasus penipuan ini? Kita simak dialog Mentari Ketanzil dengan KBO Kasatreskrim Polres Magetan, Ibtu Agus Setiawan. Bapak, Polres Magetan ini baru saja mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang bermodus rekrutmen anggota Bintara Polri. Sebetulnya bagaimana kronologinya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan terkait dengan kronologis pengungkapan kasus penipuan dan atau penggelapan penerimaan rekrutmen daripada Polri. Berawal dari laporan polisi pada tanggal 19 Januari tahun 2024 dengan pelapor Saudari EE, yang mana saat itu Saudari EE melaporkan dugaan adanya penipuan atas rekrutmen anggota polisi, yang mana menjadi korbannya adalah anaknya, yang mendaftar adalah anaknya. Awal mulanya adalah pelaku dengan identitas OAW ini kenal dengan korban pada sekira bulan November tahun 2022, yang mana saat itu si tersangka memberikan informasi kepada korban bahwasanya bisa atau mempunyai jaringan membantu untuk penerimaan rekrutmen anggota Polri. Namun demikian di dalam prosesnya itu memerlukan biaya yang ditentukan oleh si tersangka. Kemudian si korban itu terbujuk atau mengikuti apa yang diminta oleh tersangka, dan akhirnya benar bahwasanya anak daripada pelapor ini daftar menjadi anggota Polri pada tahun 2023 sekira bulan April, dan kemudian mengikuti serangkaian prosesnya. Namun demikian proses dalam program rekrutmen itu anak daripada pelapor dinyatakan tidak lulus meskipun sudah menyerahkan sejumlah uang kepada si tersangka. Hingga akhirnya dengan dalih berbagai macam si tersangka ini meminta sejumlah uang kepada saksi korban. Kalau kita lihat jumlah transaksinya ini sampai 40 kali transaksi. Namun demikian apa yang dijanjikan oleh tersangka untuk bisa memasukkan anak daripada pelapor menjadi anggota Polri itu tidak terwujud. Kerugian yang dialami oleh korban sekitar 370 juta rupiah. Demikian. Sebanyak 40 kali transfer dengan total 370 juta rupiah, begitu Pak Agus? Ya. Lalu bagaimana dengan uang tersebut? Apakah sekarang sudah bisa dikembalikan kepada korban atau bagaimana? Baik. Dari sejumlah uang yang sudah diterima oleh tersangka, ternyata oleh tersangka ini dengan serangkaian kata bohongnya kepada korban, dia memiliki atau mampu membantu masukan itu adalah sesuatu yang tidak benar, dan kemudian uang yang sudah dibawa oleh si tersangka ini dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari, yaitu diantaranya untuk membeli makanan, pakaian, kemudian membeli sepeda motor, dan seterusnya. Jika kita lihat, setelah kita lakukan pengungkapan pada tanggal 2 Februari tahun 2024, sekitar pukul 15 di Yogyakarta, di situ kita lakukan pengembangan, yang mana dari barang bukti yang sudah kita amankan daripada tersangka, ini ternyata uang yang sudah dinikmati oleh tersangka ini habis. Namun demikian, kami penyidik berhasil mengamankan atau melakukan penyitaan barang bukti yang diduga berasal dari uang yang dari hasil penipuan itu, yaitu berupa dibelikan satu unit sepeda motor yang saat ini sudah kami amankan. Apakah pelaku melakukan kasus ini sendirian atau ada indikasi pelaku lain dalam kasus penipuan ini, Bapak? Sementara dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim, pelaku ini melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan itu dilakukan secara sendirian. Apakah korban dan tersangka ada relasi hubungan begitu? Ya. Untuk relasi ini sifatnya hanya perkenalan selaku teman, yang mana sebelum kejadian itu sudah mengenal kurang lebih 4 bulan antara pelaku dan korban. Lalu sudah sejauh mana Bapak proses hukum yang berjalan kepada tersangka hingga saat ini? Ya, untuk tersangka saat ini sudah dilakukan proses penahanan di Polres Magetan, dan saat ini kami sangkakan dengan pasal 378 atau
372 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara di sana. Saat ini proses pengembangan masih kami lakukan, diantaranya dari barang bukti yang sudah kita amankan atau kita lakukan penyitaan dari pelapor maupun dari tersangka. Dari tersangka ini sudah kita amankan 2 buah buku rekening yang itu dipergunakan untuk menampung dana daripada korban yang saat ini masih dalam proses pengembangan oleh penyidik, dan tentunya di dalam proses pengembangan nanti tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang si tersangka ini melakukan tindak pidana lain. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.